Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Udah pada makan belum nih? Alhamdulillah sudah. Makan apa tadi? Makan rendang. Wagyu. Goreng. Wagyu Oke, rendang. mantap nih. Boleh. Jadi, Boleh. berarti udah pada sehat nih ya semuanya? Siap, sudah. Ya. Sehat. Udah siap mengikuti kegiatan kali ini? Siap. Masya Allah. Tapi sebelumnya, agar kita saling mengenal dulu nih, lebih baiknya kita perkenalan dulu nih. Udah pada kenal belum sebelumnya? Belum. Nah, ya, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rijal Dikil Hakim. Di sini saya sebagai pimpinan kelompok. Nah, terus lanjut siapa dulu nih? Saya dulu. Oke, boleh. Samian SA. Samian SA. SA. Iya. Oke. Samian Sarip Al Ashari. Oke. Mantap ya. Keturunan itu Irang. Ya, Oke, lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Bagas. Bagas. Bagas Abdul Somad. Oh, Jadi Bag- saya dipanggil Bagas saja. Bagas. Oke, lanjut. Baik, kenalkan nama saya Udin. Udin. Ya, Udin. Udin. Oke, Udin. Lanjut. Kenalkan nama saya Yanto Alipudin. Oh, ya. Yang tali Udin. Berarti masih bisa dipanggil Udin. Oh, boleh. Kalau pagi Yanti, Malam. Yanto. Oh. Perkenalkan nama saya Jordi Ahmad. Waduh, Jordi Ahmad. Itu kayak nama artis aja. Pemain bola. Oh, Saya. Oke, lanjut. Baik, perkenalan sampai 6. Nama saya Gufron. 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 Oke, mantap Bang Gufron. Cocok. Oke. Sebelum kita lanjut dulu, saya mau mengetes nih, udah pada kenal apa belum? Coba, ini namanya siapa? Udin. Udin. Boleh. Udin, ini nama siapa? Jordi. Jordi. Jordi ini siapa? Pak Samian ya. Samian ini siapa? Itu Yanti. Yanti, Yanto. Oke, udah pada kenal nih ya. Kenal kita. Nih, baik, kita sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Silakan. Abang Samian. Oh, ini yang paling Islamik banget ya? Iya. Buat Samian. Tentang ada Ashari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa diselesaikan. Oke, teman-teman. Sudah ada yang tahu belum kita ini mau ngapain? Belum tahu. Belum ada yang tahu? Belum. Belum. Oke, izin menjelaskan ya. Di sini kita niatnya akan melakukan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu konseling kelompok? Saya tahu. Belum. Belum tahu. Nah, konseling kelompok ini adalah suatu layanan dari bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan masalah. Ya, jadi di sini diharapkan teman-teman, karena di sini tujuannya untuk mengentaskan masalah, kita memegang asas kerahasiaan dan juga asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan ini contohnya, semisal ada teman kalian yang membicarakan atau ada yang mengutarakan masalah yang sedang dialaminya, kalian bebas berpendapat, tapi kalian harus menjaga rahasia. Jadi ditutup, hanya kita ada 7 orang ini yang hanya boleh tahu di sini saja ya. Terus juga asas kesukarelaan. Sebelumnya teman-teman ada yang merasa terpaksa gak nih mengikuti kegiatan ini? Enggak. Alhamdulillah ya. Oke. Ada yang tanyain lagi? Kayaknya cukup. Cukup. Nah, sebelum kita lanjut nih ke tahap inti, saya ingin mengajak ke teman-teman untuk janji. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada janji konselor. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita ini siap untuk merahasiakan suatu masalah di sini, siap untuk mengekip dan tidak membicarakan masalah yang kita ketahui dalam konseling kelompok ini ya. Nah,
Boleh teman-teman ikuti saya ya. Janji konselor. Janji konselor. Dengan ini Dengan ini saya menyatakan saya menyatakan bahwa saya, bahwa saya di sini sebut nama masing-masing ya. Bahwa saya Rijal Dzikril Hakim Jordi Dano sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau informasi yang saya terima, baik dari saya sendiri maupun dari anggota lain dalam kelompok ini, serta tidak akan menyebarluaskan kepada siapapun. Oke. Jadi di sini kita sudah melaksanakan janji konselor ya. Semoga dengan adanya kita melakukan janji konselor ini, kita bisa memiliki rem untuk menjaga rahasia-rahasia teman kita yang dalam konseling kelompok ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke tahap inti. Karena di sini kita bertujuan untuk mengentaskan masalah, jadi teman-teman boleh nih siapa yang mau bercerita, curhat terkait masalahnya. Nanti kita mencoba mencari jalan keluarnya di sini. Oke, siapa yang mau cerita? muter dulu aja kali, muter dari siapa ada. Cukup satu orang apa? Boleh cukup satu orang boleh. Saya deh bang mau cerita. Jadi gini bang, orang tua saya kan nikah 2 kali ya. Bapak nih, bapak. Jadi istri pertama bapak itu udah cerai, lalu nikahlah sama istri yang kedua. Nah, pernikahan yang kedua ini ngelahirin lah, saya dilahirin gitu tuh. Jadi di istri pertama bapak saya udah punya anak, tapi yang sering di nomor satu kan itu anak yang pertamanya bang, yang dari istri pertama. Jadi saya itu selalu nomor 2 kan. Ya, terus juga kan sebelum masuk kuliah kan saya juga dipondokin. Mungkin katanya sengaja biar nggak ada di rumah kata bapak gitu kan. Terus pas udah masuk kuliah sebenarnya saya nggak boleh kuliah karena bapak itu nggak setuju kalau saya kuliah karena nanti ujung-ujungnya cuma bakal ngabisin duit gitu bang. Dan akhirnya saya tetap maksain tuh buat ikut kuliah, akhirnya bapak saya nggak mau ngebiayain, akhirnya yang ngebiayain ibu saya, itu pun UKT-nya doang yang ngebayarin. Jadi bapak saya ini selalu menomorsatukan anak yang pertama dari istri yang pertamanya. Saya tuh kayak nggak dianggap lah kayak beban bapak saya gitu. Jadi saya mau jajan juga harus ngumpulin uang dengan cara saya kerja sendiri, ngegojek gitu. Saya kan kegiatan sehari-hari saya kan habis pulang kuliah ngegojek gitu bang, nyari uang. Ya itu pokoknya itulah masalah yang sedang saya alami bang. Saat ini. Iya. Oke, nah teman-teman dari teman kita nih, Front. Kak Gufron, dia memiliki masalah yang mungkin bisa dikatakan hal yang susah ya, Sulit. karena ini masalah keluarga. Dan juga saya berterima kasih nih kepada Bang Gufron yang sudah sukarela menceritakan masalahnya, walaupun ini masalah keluarga yang terkadang banyak dari orang pasti menutup-nutupi dari masalah ini. Nah, teman-teman ada yang mau menanggapi nggak ataupun memberikan pendapat gitu terkait masalah ini? So, mungkin dari Abang Samian. Terkait masalah itu ya, mungkin dari saya sih coba ada pendekatan secara emosional aja Bang Gufron kepada bapak Bang Gufron ini. Mungkin entah masalah batin apa yang dirasakan oleh bapak Bang Gufron gitu. Nah mungkin Bang Gufron bisa sedikit-sedikitnya berbicara atau speak up Bang Gufron ke ayah Bang Gufron ini.
tujuannya ya satu untuk mengetahui dari mana sih sebenarnya asalnya bapak saya ini mengintimidasi saya gitu, bukan mengintimidasi ya, diskriminasi ya, iya diskriminasi gitu, marginal. Nah itu yang jadi PR untuk Bang Gufron juga. Nah Bang Gufron harus tanyakan kepada Bapak Bang Gufron, kalau misalkan cara Bang Gufron hanya sebatas diam saja, itu hanya tidak bahasanya angan-angan saja untuk Mas Gufron agar Mas Gufron bisa dilirik oleh Bapak. Nah itu sih tanggapan dari saya Mas Gufron ya. Nah, coba didekatkan lagi secara emosionalnya, coba Mas Gufron tunjukkan bahwa Mas Gufron ini adalah anak yang bisa membahagiakan juga kepada Bapak Bang Gufron. Seperti itu kurang lebihnya Mas. Ya. Berarti mencoba berkomunikasi ya, Iya, mencoba berkomunikasi lebih baik seperti itu. untuk memastikan ya. Ya. Mungkin dari yang lain ada tanggapan pendapatnya dari Mas Bagas. Mas Galas. Mungkin dari saya kan tidak tahu ya untuk bahwasanya sikap orang tua Kak Gufron bisa muncul kayak gitu itu awalnya dari mana. Tapi dari pemikiran yang Kak Gufron bahwasanya Kak Gufron di pondokan itu tujuannya buat kayak menjauh. Menurut saya orang yang di pondokan itu justru malah beruntung gitu. Dia bahasanya dia mempunyai privilege untuk belajar lebih dalam tentang keagamaan. Justru kalau emang pemikiran Kak Gufron bahwasanya orang di pondok itu untuk dijauhi dari keluarga, justru menurut saya salah itu. Menurut saya pribadi bahwasanya orang yang di pondokan itu justru ingin malah untuk dibentuk menjadi lebih baik daripada kepada orang tuanya ataupun keluarganya, orang lain yang tidak memiliki pemahaman terkait agama. Mungkin bisa jadi di situ memiliki keinginan lebih bahwasanya anak ini harus pernah mondok daripada keluarga yang lain. Mungkin menurut saya itu sih. Bisa jadi seperti itu Mas Gufron. Nah, ibarat kata kalau aku boleh masuk lagi, Mas Gufron ini jadi anak yang diprioritaskan Mas Gufron. Tapi mungkin Mas Gufron ya Salah satu pemikiran yang mungkin bikin kita minder, mungkin karena awalnya kita nggak pernah bareng gitu ya. Berarti ada plusnya gitu ya. Juga mungkin dari Abang Udin. Mungkin kalau dari saya sih saya setuju dengan pendapatnya Bang Samian. Nah ya salah satunya itu kita tuh harus speak up. Ya kenapa? Karena kalau kita diam aja ya percuma juga. Cuma dia kita tuh nggak bakal dilirik. Benar kata Bang Samian. Kita tuh harus speak up. Ya bicara keluh kesah aja gitu, kenapa diginiin, kenapa saya dipondokin. Nah biar tahu juga kan kata Bang Gufron tuh dipondokin itu dari cerita tuh kayak dijauhin ya. Tapi kata Bang Bagas ini beda. Kalau dipondokin tuh ya emang itu tuh kayak beruntung lah kalau dipondokin tuh. Gitu. Yang menurut saya sih paling speak up terus itu udah. Dari Bang Yanto gimana tuh Bang? Saya cuman menambahkan sedikit aja ya. Saya sepakat sama Mas Samian. Nah, saya cuman ingin mengasih ini aja untuk Mas Gufron, coba tanyakan kepada ayahnya atau bapaknya ya terkait kenapa ayahnya itu bisa menomorsatukan anak yang pertama dari istri yang pertama, kenapa tidak sama-sama seimbang gitu untuk mengasih jatah makan atau uang jajan lah, uang saku. Mungkin ya Mas Gufron bisa menanyakan, ngobrol secara baik-baik gitu kepada ayahnya Mas Gufron. Mungkin seperti itu aja sih. Lebih berani untuk ditanya langsung. Iya. Terus dari Bang Jordi
Wah, semuanya udah dijawab sih sama abang-abangan ini ya. Cuman sedikit menambahkan bahwasanya Bang Gufron ini jangan menganggap sebuah apa ya pengalaman ataupun yang dirasain Bang Gufron itu jangan dilihat dari sisi negatifnya saja gitu. Mungkin dari itu saja. Oke. Dari teman-teman nih sudah masih ada banyak pendapat nih. Menurut dari Bang Gufron nih, sebelum pas merasakan hal itu nih, terjadinya hal itu, sudah melakukan apa saja gitu kepada orang tua gitu. Contoh mungkin pernah ngomong atau apa gitu. Belum, karena kan dari awal bapak saya meninggal, terus ibu saya nikah lagi, saya belum berani gitu, belum berani buat berbincang sama orang tua saya yang baru, karena kan asing juga kan, karena sebelumnya belum pernah ada perkenalan ke saya. Jadi kenapa saya nggak bertanya ataupun berbicara dengan bapak saya yang sekarang, karena salah satunya adalah saya punya mental yang cukup buat ngobrol gitu. Makanya saya di rumah juga sering jauh dan juga suka main lah gitu tuh. Itu usaha saya buat ngejauh lah dari bapak saya, karena kan dari awal juga saya udah hilang respect ya. Mungkin kalau secara umum itu udah durhaka kan ya. Saya udah hilang respect karena bapak saya itu miring sebelah yang selalu yang ngebiayain bapak saya itu selalu ngebiayain anak yang pertamanya, jadi saya itu nggak pernah gitu sih. Makanya saya gak suka tinggal di rumah. Oh, berarti Bang Gufron ini keluar rumah untuk mencari ketenangan sendiri gitu ya, ketenangan sendiri gitu. Dan Bang Gufron juga menganggap keluar juga nggak bermasalah kan ya, maksudnya enggak ya. Nah, dari teman-teman nih maksudnya sudah ada beberapa jalan dari segi komunikasi ataupun dari hal yang sudah dilakukan oleh Bang Gufron ini itu menjauh dari rumah. Mungkin dari teman-teman nih, hal selain menjauh dari rumah, hal apa gitu yang bisa menenangkan Bang Gufron ini gitu, selain menjauh dari rumah. Contoh dia di rumah tapi harus melakukan apa gitu, ataupun yang lain gitu, agar Bang Gufron ini tahu gitu, bukan hanya keluar dari rumah saja yang bisa membuat tenang dirinya, karena pasti manusia pun ada kalanya titik jenuhnya hanya melakukan aktivitas itu terus menerus gitu. Mungkin ada yang bisa memberi pandangan. Oh boleh, saya masuk. Jadi gini Mas Gufron, kalau masalah di rumah itu gampang Mas Gufron ya. Mas Gufron ketika lagi jenuh di rumah atau benar-benar merasa tersingkirkan, nah solusi yang pertama Mas Gufron harus banyak-banyak ibadah Mas Gufron. Nah itu yang pertama, karena ibadah itu Mas Gufron ya, kalau yang saya rasakan selama itu bisa membawa ketenangan untuk individualnya sendiri, pengobatan hati gitu ya. pengobatan hati. Nah kalau di agama Islam tuh disebutnya itu takorub. Itu pendekatan sama hati Bang Gufron. Harus banyak beribadah Bang Gufron biar sehat mentalnya, sehat jiwanya, dan sehat raganya Bang Gufron ya. Nah, yang kedua Bang Gufron bisa langsung aja baca buku Bang Gufron. Nah, itu salah satu bentuk penenangan kita terhadap ketika kita jenuh gitu Bang Gufron. Nah, apalagi terlebih-lebih kalau Bang Gufron suka main HP. Nah, itu Bang Gufron boleh main HP salah satunya. Nah, tapi hati-hati Bang Gufron, jangan terlalu banyak main HP, karena main HP juga itu bisa membuat kita jadi mati rasa Bang Gufron. Nah, ketika HP-nya ini sudah mati, nah kita bingung itu mau ngelakuin apa gitu. Nah, kita tadinya udah seru-seru main HP segala macam, nah itu Bang Gufron. Ya, bisa mati rasa gitu Bang Gufron ya. Yang pertama Bang Gufron harus dekatkan kepada Tuhan, ibadah.
yang kedua Bang Gufron harus baca buku. baca buku, dan yang ketiga boleh Bang Gufron sandingkan dengan naik HP. Nah, itu. Iya sih sedikit tips Bang Gufron ya. Jangan lupa dibicarakan sama Bapak ya Bang Gufron ya. Kayak gitu. Aduh. Mungkin dari Bang Bagas ada tips lagi, Geng. Iya Bang Mungkin Gufron. dari saya ya tidak mengikuti hasil dari pembahasan kita, ada yang bilang bahwasanya kita jangan terus-terusan berpikir cuma dari sisi negatifnya saja. Betul dari tadi kata Kak Jordi ya. Ya, dari Kak Jordi. Jangan cuma melihat dari satu sisi saja. Bahkan terkadang ya kalau kita emang jadi laki-laki ya dalam suatu keluarga, saat kita menerima seseorang yang datang dalam lingkungan kita, terutama itu keluarga orang baru gitu, kita mungkin ada sisi kayak malu ataupun tidak bisa beradaptasi terhadap orang baru tersebut. Entah mungkin karena emang saya biasanya bareng sama ini, terus tiba-tiba ada orang lain gitu yang datang, mungkin dari kita ada rasa kayak terasing gitu kan, karena kita emang biasanya awalnya kalau kita ngumpul ataupun sama orang-orang yang kita dekat, terus kita orang baru itu kayak agak beda gitu ya, kan itu hal wajar. Nah tapi yang jadi permasalahan menurut saya kadang memang kita terlalu fokus dalam satu sisi yang menurut kita tidak menguntungkan saja, itu malah membuat kita makin jadi stres. Nah kalau kita tadi benar, untuk kalau kita menenangkan bisa jadi kita sholat, ngaji, sholawat, lomba-lomba ataupun apapun itu. Nah dan juga untuk perilaku yang tadi kayak keluar rumah gitu, itu menurut saya wajar, karena kita kadang dalam masalah itu kita dihadapi sama dua hal, antara melawan atau menghindar. Nah menghindar ini tidak masalah, dalam untuk menghadapi tekanan tersebut itu tidak masalah, tapi yang jadi masalah itu kita menghindar terus-terusan sehingga kita akan dihantui oleh rasa bersalah itu. Kita menghindar boleh, dengan catatan menghindarnya dalam tujuan untuk menenangkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Nah menurut saya seperti itu. Jadi saat misalkan tadi terkait masalah kabufren itu boleh untuk kayak kita main keluar, jalan-jalan, nggak pulang beberapa hari ke rumah, dengan tujuan, dengan catatan saat kita pulang ke rumah kita bisa nyoba untuk apa nih yang kita lakukan pada saat di rumah itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari tips Bang Udin. Aduh, kalau tips tuh mungkin dari saya tuh tips paling pertama Makan. ya makan tuh jangan, Isi ya. kalau makan tuh kebutuhan, Oh, iya. kalau manusia tidak makan mati ntar. Nah Kelaparan atau ya pertama kita tuh emang harus, kata Bang Samin itu emang benar, kita tuh harus deket kepada Sang Pencipta. Kita tuh harus dekat, kita tuh ya berdoa, ibadah. Nah kedua kita harus mulai pembicaraan terkait masalah gitu, terkait masalah itu kepada Bapak Bang Gufron gitu. Oke. Itu sih paling. Ada tips lagi gak dari Bang Yanton? ada, saya ingin menambahkan aja nih. Mantap nih. Kalau misalkan Abang Gufron punya masalah kayak merasa tertekan banget nih, boleh itu gunakan tips yang Bang Samian kasih. Mungkin saya ingin menambahkan aja ya, nggak apa-apa Bang Gufron tuh kalau misalkan lagi memiliki masalah yang berat gitu, sholat nggak apa-apa, tangisin aja di dalam sholat itu, entah zikir apa gitu. Mungkin itu salah satu bisa menenangkan hati Bang Gufron. Mungkin ya saya juga pernah mengalami ya sedikit punya masalah, yaitu saya di saat saya sholat saya menangis, dan jangan lupa berdoa. Di situ saya habis berdoa tuh saya lanjutkan untuk berzikir. Nah mungkin segitu aja sih dari saya. Berarti dengan kita menangis itu bisa melampiaskan permasalahan kita. Iya, bisa melampiaskan permasalahan dan kita langsung bercerita tuh ke Yang Maha Kuasa langsung. Mungkin dari Bang Jordi. Bang Jordi. Udah semua ini sisa aja. Oke. Dari Kayaknya lanjut aja. udah banyak tips nih. Mungkin dari segi contoh kan Bang Gufron ini sudah
apa namanya, dia sekolah tidak dibiayai, dia kuliah tidak, hanya membiayai diri sendiri. Mungkin oleh Bang Gufron itu bisa membuktikan gitu ya, membuktikan bahwa walaupun saya membiayai diri sendiri, walaupun saya tidak dibiayai oleh orang lain, itu bisa membuktikan bahwa saya itu lebih baik daripada anak orang lain. Ya, anak yang pertama. Itu ya. Mungkin dari teman-teman nih membuktikan dari segi apa sih gitu tuh yang lebih, yang mungkin bisa membuat orang tua Bang Gufron ini yang melirik kepada Bang Gufron gitu. Contoh dari segi kualitasnya, dari segi contoh dari kan tadi kan dari Bang Samin ada saran untuk membaca buku. Nah, dari baca buku itu kita dapat apa dan buktikan kepada orang tuanya Bang Gufron. Nah, dari segi apa saja yang bisa dibuktikan oleh Bang Gufron kepada orang tuanya? Menurut saya kan Bang Gufron sudah sekarang masih mondok gak Bang Gufron kira-kira? Udah enggak, sekarang saya pulang pergi dari kuliah ke rumah. Oh iya 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 iya. Nah, berhubung Bang Gufron sekarang lagi kuliah, nah menurut saya Bang Gufron banyak untuk berinteraksi sama orang-orang banyak Bang Gufron. Nah kalau bisa Bang Gufron banyak ikut-ikut lomba-lomba Bang Gufron. Gak apa-apa Bang Gufron, lomba-lombanya misalkan lomba balap lari, lomba main games, lomba dan segala macamnya, ikut aja Bang Gufron. Nah tujuannya satu, untuk membuktikan kepada Bapak Bang Gufron gitu, bahwasanya saya lebih baik dari ini. Tapi saya mau memberikan sedikit acuan nih Bang Gufron ya. Nah, jangan merasakan bahwa Bang Gufron itu lebih baik dari siapapun, jangan gitu Bang Gufron ya. Tapi jadikanlah diri Bang Gufron itu Untuk membuktikan saya kasih terbaik untuk diri sendiri gitu Bang Gufron, untuk membuktikan aja. Tapi Bang Gufron jangan merasa lebih baik Bang Gufron. Nah itu poin yang paling terpenting Bang Gufron ya. Nah, menurut saya bisa ikut lomba, bisa berinteraksi banyak orang. Nah kalau perlu Bang Gufron bayar beasiswa Bang Gufron, bayar beasiswa, ikut beasiswa Ikut Bang beasiswa. Gufron. Iya gitu, nanti kan dapat uang saku, jadi nggak terlalu memberatkan kepada yang tadi Bapak Bang Gufron itu. Menurut saya seperti itu. Ya, Dari pandangan Bang Bagas nih, gimana nih Bang Bagas? Menurut saya yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai anak kuliah ya lulus tepat waktu. Iya. Dengan ini goblok. Jangan ya, Bang Ferdi sepakat ya. Iya. Kita harus mengusahakan lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Siapa sih orang tua yang gak bangga pada saat anaknya lulus dengan mungkin nilai yang bagus gitu? Pasti bangga, semua orang tua juga pasti bangga. Dan jangan lupa saat kita mungkin mendapat kenikmatan ataupun apapun itu, kita jangan lupa bersyukur. Karena tadi pada dasarnya kan setiap apa yang dimiliki oleh kita, jika kita bersyukur itu pasti akan cukup gitu. Kalau kita ngebandinginnya dengan orang lain, gak bakal ada habisnya. Nah, mungkin dari saya itu aja. Dari pandangan Bang Udin, Wis. gimana? Kalau menurut saya sih cara membuktikannya itu cara Bang Gufron itu emang sudah benar. Dia tuh kerja mencari uang untuk biayanya, untuk dirinya sendiri, itu tuh emang bagus. Jadi menurut saya sih Berarti itu Patut sudah diapresiasi. patut diapresiasi ya. Kita tuh membuktikannya tuh dengan cara apa ya? tanpa adanya bantuan orang tua kita bisa. Kita bisa ya. Gitu ya. Dari Bang Jantak gimana? Mungkin kalau dari saya sih Bang Gufron jangan gampang menyerah, terus berusaha walaupun ya itu pahit, itu berat untuk dijalani. Gimana caranya nih Bang Gufron tuh harus membuktikan kepada orang tua kalau misalkan Bang Gufron tuh bisa gitu, untuk membuktikan kalau Bang Gufron tuh bisa sukses untuk berusaha. Mungkin ya adalah sedikit kendalanya, entah Bang Gufron jalani usaha atau gimana pun
itu entah Bang Gufron lagi jatuh, ya itu Bang Gufron harus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Pokoknya jangan sampai menyerah. terbentur. Nah, itu. Iya. Dari dari siapa? Dari Udah Mas dijawab, Jordi. ya. Oke, dari Mas Jordi gimana? Kayaknya sama aja, ini sepakat sama Bang Bagas ya tadi. Ya benar. Sekarang juga Bang Gufron ini sudah membuktikan gitu bahwasanya dia tuh udah bekerja keras sendiri gitu. Kayak tadi misalnya bekerja sendiri ngojek gitu, itu padahal sudah membuktikan bahwasanya bisa kuliah gitu tanpa dibayar orang tua gitu. Jadi dia bisa survive sendiri ya. Ya. Nih Bang Gufron, sudah banyak nih saran, mungkin dari segi solusi juga ada, dan tips-tips juga banyak nih. Apa yang bisa Bang Gufron simpulkan dari semua ini? Mungkin kalau secara kebatinan ya, kalau secara individual saya sendiri, mungkin itu saya nanti akan lebih sering berzikir gitu kan, berzikir untuk mendekatkan kepada Allah, dan juga berpikir untuk Ya, apa ya? positif gitulah. ya untuk tidak melabeli kalau bapak saya itu kayak gitu, dan juga beramal soleh. Nah, siapa sih orang tua yang nggak mau punya anak yang sering amal soleh gitu kan? Nah, mungkin itu sih kalau dari segi individual saya mah. Kalau dari yang lain kayaknya udah membantu banget. Mungkin nanti saya akan lebih cari beasiswa yang banyak, terus juga suka bantu orang lain lah yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Nah, Bang Gufron kira-kira nih setelah ini sudah memiliki mental belum untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua? Mungkin besok kali ya, insya Allah. Berarti sudah mau dicoba nih. Ya. Oh, alhamdulillah ya. Dari saran Bang Samian, dari Bang Bagas, dari teman-teman ya. Jadi Bang Gufron sudah siap untuk berkomunikasi langsung Ya. masalah ini gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan juga? Menyimpulkan dari cerita Bang Gufron. Oh, Tambahan gitu. tambahan. Ya itu sih, paling kita tuh harus benar-benar speak up. Speak up ya. Sebenarnya yang dikatakan Bang Gufron tuh udah benar banget. Gitu. Benar. Ya. Mungkin kita untuk sesi konseling, karena Bang Gufron sudah siap nih untuk berkomunikasi langsung dan sudah memiliki tips-tips sendiri dan juga saran dari teman-teman terima oleh Bang Gufron yang bisa membantu Bang Gufron ini dari segi survive-nya itu lebih luas dan juga bisa memperkuat mentalnya juga. Nah, mungkin untuk sesi sesi inti dari konseling kelompok ini kita sudahi ya, karena mungkin dari Bang Gufron juga sudah cukup ya Bang Gufron. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar kesan pesan nih dari teman-teman terkait konseling kelompok ini. Ya. Sok, ada yang ingin memberikan kesan dan pesan? Bang, PA Bang. Atau dari Mas Jordi nih gimana nih? Senang kelihatannya. Kayaknya dari Pak Samian aja ini. Mas Samian. Pak Samian. Mas Jordi gimana? Gimana nih? Mau siapa nih? Mas Jordi ya, kawan-kawannya, aduh. Saya buat Mas Bagas. Bang Bagas. Oke, dari saya aja Oh, deh. dari Bang Udin. Boleh. Nah, kesan dan pesan saya terhadap konseling kelompok ini, wah, kalau kesan itu sangat baik banget, sangat bagus, sangat patut diapresiasi adanya konseling kelompok ini. Karena apa? Karena kan setiap individu itu punya masalahnya tersendiri. Nah, masalahnya tersendiri itu belum tentu bisa dipecahkan oleh dirinya sendiri. Nah, kita tuh butuh orang lain untuk membantu memecahkan masalah itu. Kita tuh butuh saran mereka, kita tuh butuh pendapat mereka untuk masalah itu. Nah, butuh solusi dari mereka juga. Nah, untuk pesannya,
mungkin pesan saya sih lebih apa ya, gimana ya namanya, Semangat. lebih semangat lagi. Jadi semangat. Oh. Oke. Terima kasih kepada Bang Udin ya sudah memberikan pesan-pesan. Ada lagi gak yang memberikan pesan-pesan? Cukup. Mungkin sudah cukup. Cukup ya. Oke. Karena kita sudah melakukan rangkaian kegiatan konseling kelompok ini, kira-kira nih kita bisa melakukan konseling kelompok nih dan konseling kelompok lagi kapan nih untuk melihat hasil dari Bang Gufron? Minggu depan. Mungkin minggu depan atau bulan depan. Minggu depan. Boleh, mantap ya. Oke, kita agendakan minggu depan atau bulan depan. Siapa yang mau menutup dengan doa yang mau memimpin? Mungkin Mas Jordi. Mas Sami. Bang Jordi, boleh. Bang Jordi, so. Baik ya, dikarenakan semuanya sudah selesai ya, mari kita ditutup dengan membaca doa kepercayaan masing-masing ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya, untuk kesukarelaannya dan sudah memberikan kepercayaan untuk menjaga rahasianya dari ikrar tadi dan dari kesiapan teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan zikir kita beretika, dengan fikir kita berdialektika, dengan amal soleh kita beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.